Di video ini gue mau sharing tips cara bisa baca Alkitab setiap hari biar saat dulu nggak bolong-bolong lagi. Gue Kevin Nordianto disingkat Kelo, langsung kita bahas. Pertama gue ucapin selamat karena lu udah klik video ini, berarti lu mau mencoba untuk ya setidaknya baca Alkitab setiap hari. Mau belajar, mungkin kalian udah baca tapi bolong-bolong, atau mungkin kalian baru mau pertama kali belajar gimana sih biar gak bolong-bolong, ada tips gak? Oke, jadi yang pertama sebelum itu kita harus tahu dulu mindsetnya. Lama bang, langsung aja cara bacanya gimana? Sebentar. Kalau kita mau bangun rumah, yang kita bangun duluan ya fondasinya dulu dong. Percuma rumah lu bagus, mewah, keren, fondasi nggak kuat, lama-lama roboh. Kena badai dikit roboh. Nah kan video ini kita mau bahas gimana sih biar kita saat teduh setiap hari, baca firman setiap hari konsisten. Pasti harus punya fondasi yang kuat dulu, biar nggak rubuh tengah jalan, biar nggak stop tengah jalan, biar nggak berhenti dan nggak bolong-bolong. Fondasinya kita bikin simpel aja. Lu mau baca firman buat apa? Tujuan lu apa? Jangan sampai baca firman ini cuma jadi keharusan, kewajiban, jadi beban. Tapi gue percaya karena lu klik video ini artinya ada kemauan dari diri lu sendiri. At least gue mau kenal Tuhan lebih jauh. Gimana sih caranya? Ya salah satunya dengan dengerin omongan dia. Ini kan omongan dia semua, omongan Tuhan semua. Firman kan sama dengan omongan ya. Berfirmanlah Tuhan, ya ngomonglah Tuhan gitu kan. Jadi penting untuk kita baca ini biar kita tahu apa sih Tuhan maunya, apa sih. Jangan-jangan jawaban-jawaban doa itu ada di sini semua, tapi kita nggak baca. Oke, sampai sini paham ya? Jadi intinya kita mau makin kenal Tuhan lah dengan baca ini. Kita mau ngobrol sama dia, kita mau tahu isi hatinya seperti apa. Dan langsung aja kita masuk ke tipsnya. Nomor satu adalah tentuin lu mau baca firman itu setiap kapan. Setiap hari sih iya, setiap hari. Tapi jamnya tuh jam berapa? Kisaran aja, pagi kek, siang kek, sore, malam. Kalau tanya mana yang bagus, ya sesuaiin aja sama waktu kalian masing-masing karena beda-beda setiap orang. Ada yang malam dia lebih fokus, ada yang bangun pagi-pagi dia masih fresh langsung baca biar nggak keganggu sama hal-hal yang lain. Ada yang siang hari waktu istirahat, ada yang sore waktu pulang kerja atau pulang sekolah, apapun itu bebas. Yang penting lu tentuin dulu, biar ada komitmen nih. Wah, gue mau baca setiap sore nih gitu misalnya ya. Oke, udah. Yang kedua, tentuin lu mau baca berapa pasal sehari. Lu tau pasal gak? Gak apa-apa, kalau lu nggak tahu pasal, gue liatin aja nih. Misalnya, anggaplah kita buka, ya kalian mau pakai HP, mau pakai buku boleh gitu. Kalau gue saranin sih pakai buku biar nggak ada notif-notif yang mengganggu gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai HP ya nggak apa-apa. Ya pasal itu yang begini, yang ada angka gedenya itu pasal gitu. Nah di dalam pasal itu ada ayat-ayat gitu. Jadi kalian per hari itu baca berapa pasal, bukan berapa ayat ya. Ayat mah dikit. Jadi bacanya per pasal. Kalian tentuin aja, gue saranin kalau lu mau nanya, gue saranin 1 sampai 3 pasal. Lu tentuin aja tuh. Lu mau 1 hari 1, lu mau 1 hari 2 pasal, lu mau 1 hari 3 pasal. Mau lebih silahkan, tapi buat gue sih awal-awal udah mau mentok coba di 3 dulu aja, 3 pasal per hari. Kalau lu berasa kedikitan tambah. Kalau lu berasa kebanyakan coba 2 pasal aja deh. Yang penting konsisten. Yang penting baca tiap hari, jangan bolong. Mau ada badai, mau ada sakit, jangan bolong. Lu mau mager, males, ngantuk, berdiri dari kasur, jangan baca di kasur nanti lu ketiduran. Baca di tempat lain 10 menit, 15 menit doang kok, itu 2 pasal. Bentar doang, komitmen ya, baca. Nah lalu tips yang ketiga, sebenarnya ini nggak wajib. Lu mau ikutin boleh, nggak pun nggak apa-apa. Tapi buat gue pribadi, gue baca dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius. Kenapa dari Perjanjian Baru? Kan enak kalau berurutan dari depan ke belakang gitu ya. Buat gue sih gue diajarinnya kenapa Perjanjian Baru dulu, karena di situ gue akan mengenal Yesus lebih dalam. Diceritain di 4 Injil pertama, kehidupannya Tuhan Yesus seperti apa, Tuhan Yesus ngajarinnya bagaimana, murid-muridnya bagaimana. Lalu sampai ke belakang kisah para rasul dan segala macam, surat-suratnya Paulus. Nah, lepas dari situ, kalau sudah selesai Perjanjian Baru, baru ke Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki. Karena jujur aja nih, kitab Perjanjian memang agak lebih berat bahasanya, isinya. Jadi kalau pemula mau mulai duluan nih, udah kapok duluan gitu ya. Jadi kalau lu minta saran sih, gue saranin dari Matius ke Wahyu, terus Kejadian ke Maleaki. Tapi bebas, ini yang tips nomor 3 ini terserah deh. Yang penting lu baca aja setiap hari. Tips yang keempat, kalau ada yang kita baca dan kita nggak ngerti, lu nggak ngerti, simpan aja dulu dalam hati. Nggak mungkin satu kali baca semua hal langsung kita ngerti. Enggak. Gue pribadi, ada yang gue baca nggak ngerti, mungkin 3 bulan lagi baru ngerti. Bisa. Ada yang gue baca tahun lalu, baru kemarin baru ngerti. Bisa. Nggak apa-apa, percayalah yang lu baca ini nggak ada yang sia-sia. Lu ngerti nggak ngerti, baca aja dulu.
sambil doa, tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa ya maksudnya? Nggak ngerti Tuhan. Tapi lanjut aja dulu gitu, simpan dalam hati. Tips nomor 5, tambahin renungan. Kalau udah baca firman, tambahin renungan. Ini juga tidak wajib, tapi kalau teman-teman mau dapat renungan setiap hari, boleh aja join di WA group kita. Kita ada WA group, tiap hari gue kirimin renungan, bacaan firman hari ini. Jadi kita tuh tiap hari baca bareng nih, biar kita habisin Alkitab juga bareng-bareng gitu ya. Nah, kenapa komunitas-komunitas seperti ini penting ya? Karena ini saling menjaga kita. Mungkin bisa aja besok lu males, tapi karena lihat di grup, oh iya, gue harus baca. Ya udah baca. Jadi buat gue komunitas penting. Kalau lu belum punya, join dimanapun lu berada, cari gereja terdekat, cari anak mudanya, komselnya, apapun itu, ikutlah. Kalau mau join WA group kami juga boleh, join aja gratis juga. Dan 6 tips yang terakhir, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak tips. Yang ke-6 terakhir cuma udah lakukan aja, komitmen aja. Yang tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu lakuin aja. Nggak usah terlalu banyak, nanti lu pusing. Udah, yang ada itu lakuin aja, komitmen. Kalau kita baca firman, percuma kita baca doang kalau nggak dilakuin. Ampunilah musuhmu, tapi kita masih benci orang. Belajar pelan-pelan, aplikasiin dalam hidup kita sehari-hari. Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.